warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Latifah dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pembelajaran bahasa kedua. Menurut Cohen, strategi pembelajaran adalah pendekatan atau teknik khusus yang digunakan peserta didik untuk mencoba mempelajari L2 atau language 2 atau bahasa kedua setelah bahasa ibu. Strategi pembelajaran bahasa adalah tindakan sadar atau berpotensi sadar peserta didik untuk dapat mengidentifikasi dalam proses pembelajaran mereka. Strategi pembelajaran merupakan langkah yang diambil oleh peserta didik untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Terdapat dua sisi masalah yang berbeda dalam instruksi strategi pembelajaran. Satu sisi mencakup pertanyaan-pertanyaan kognitif seperti strategi pembelajaran seperti apa yang efektif. Di sisi kedua, mencakup pertanyaan metakognitif seperti apa yang harus diketahui siswa untuk memilih dan menggunakan strategi pembelajaran secara bijak dan mandiri. Penggunaan aktif strategi pembelajaran bahasa membantu peserta didik mengendalikan pembelajaran mereka sendiri dengan mengembangkan keterampilan bahasa, meningkatkan kepercayaan diri, dan motivasi dalam proses pembelajaran. Guru didorong untuk memilih teknik pengajaran yang tepat dan strategi pembelajaran untuk siswa dan mengajar mereka bagaimana memahami strategi belajar untuk meningkatkan tingkat pembelajaran mandiri. Suatu strategi membantu jika yang pertama, strategi tersebut berhubungan baik dengan tugas L2 yang ada. Yang kedua, strategi tersebut sesuai dengan preferensi gaya belajar siswa tertentu pada satu tingkat atau lebih. Yang ketiga, siswa menggunakan strategi secara efektif dan menghubungkan dengan strategi lain yang lebih relevan. Menurut Joel R. Levin, terdapat 4 prinsip kognitif dari instruksi strategi pembelajaran. 4 prinsip kognitif tersebut terdiri atas: yang pertama, strategi pembelajaran yang berbeda menyediakan tujuan kognitif yang berbeda. Yang kedua, strategi pembelajaran efektif harus memiliki komponen identifikasi. Yang ketiga, strategi pembelajaran harus dipertimbangkan hubungannya dengan pengetahuan siswa dan keterampilan. Yang keempat, pikiran untuk menjadi strategi pembelajaran yang efektif membutuhkan validasi empiris. Penjelasan dari 4 strategi yang baru saja saya sebutkan adalah: yang pertama, strategi pembelajaran yang berbeda menyediakan tujuan kognitif yang berbeda. Artinya adalah setiap strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran memiliki tujuan-tujuan yang berbeda pula. Yang kedua, strategi pembelajaran efektif harus memiliki komponen identifikasi. Artinya adalah ketika ingin mencapai pembelajaran yang efektif, maka harus ditelaah apakah komponen-komponen untuk mencapai hasil dari strategi belajar telah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang ketiga, strategi pembelajaran harus dipertimbangkan hubungannya dengan pengetahuan siswa dan keterampilan. Artinya, dalam proses pembelajaran, guru harus menyesuaikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa. Contohnya adalah pengetahuan dan keterampilan siswa SD tidaklah sama dengan pengetahuan siswa SMA yang notabene lebih banyak pengetahuannya dan keterampilannya. Yang keempat, pikiran untuk menjadi strategi pembelajaran yang efektif membutuhkan validasi empiris. Artinya, strategi pembelajaran yang sudah ada dan diakui para ahli masih perlu diuji validasinya sebelum digunakan di dalam kelas. Peserta didik menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda ketika mereka dihadapkan dengan masalah yang berbeda, sehingga strategi pembelajaran yang berorientasi pada masalah dan juga dapat ditemukan dalam studi Oxford. Rubin mengidentifikasi bahwa peserta didik L2 yang baik adalah penduga yang akurat, mau berkomunikasi dan berlatih, sering tanpa hambatan, memantau pembicaraan, dan memperhatikan artinya. Wong Fillmore meneliti 5 anak-anak Meksiko yang belajar bahasa Inggris di sekolah dan menemukan 3 strategi sosial, yaitu bergabung dengan kelompok atau mencari bantuan teman, dan 5 strategi kognitif, yaitu mencari bagian berulang dalam formula yang dikenal atau memanfaatkan sebaik mungkin dari apa yang didapatkan, digunakan untuk anak-anak untuk meningkatkan kompetensi komunikatif mereka. Oxford, Nikos, dan Ehrman mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan strategi pembelajaran, bahwa termasuk usia, jenis kelamin, gaya bahasa, latar belakang budaya, jenis tugas, motivasi, sikap, dan persepsi guru.
Pembelajar yang termotivasi lebih cenderung menggunakan lebih banyak strategi daripada pembelajar yang kurang termotivasi, dan alasan untuk mempelajari bahasa juga berkontribusi pada pilihan strategi pembelajaran. Peserta didik yang sikap atau kepercayaan negatif sering menggunakan strategi yang kurang efektif. Strategi pembelajaran bahasa yang tepat menghasilkan motivasi dan kepercayaan diri yang lebih besar. Instruksi strategi dalam meningkatkan kemandirian peserta didik dan pembelajaran mandiri, dan membantu peserta didik untuk bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Para guru perlu memberikan para siswa akses ke sumber daya metodologis dan strategi pembelajaran yang tepat, strategi pemodelan dan bimbingan untuk membantu peserta didik membuat kemajuan dan mencapai keberhasilan akademis. Sekian hal yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi.